mudah-mudahan ini nanti Anda dapat mendapatkan pengetahuan yang baru. Oke, mari kita ikuti video berikut ini. Baiklah para pemirsa, mari kita memulai membahas tentang kerangka dasar profesi pekerjaan sosial. Kerangka dasar profesi pekerjaan sosial ini terdiri dari 3 bagian, yaitu body of knowledge, body of value, dan body of skill. Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah body of knowledge atau kerangka pengetahuan. Pengetahuan merupakan pemahaman teoritis ataupun praktis yang terkait dengan cabang ilmu pengetahuan atau sains, belajar, dan seni yang melibatkan penelitian maupun praktek serta pengembangan keterampilan. Ini menurut Han 1969. Selanjutnya adalah pekerja sosial di dalam memberikan pelayanan kepada klien harus menggunakan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah teruji validitasnya. Pengetahuan pada umumnya dihasilkan dari riset dan praktek yang sudah teruji ketepatan dan kebenarannya. Dalam kaitan ini, pengetahuan pekerjaan sosial dikelompokkan ke dalam 3 golongan. A. Pengetahuan tentang klien, dalam hal ini mencakup pengetahuan atas klien sebagai individu, anggota kelompok maupun masyarakat. B. Pengetahuan tentang lingkungan sosial, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan masyarakat dan budaya atau society and culture. C. Pengetahuan tentang profesi pekerjaan sosial profesional, mencakup atas pengetahuan tentang diri sebagai seorang pekerja sosial yang profesional. Selanjutnya adalah kerangka pengetahuan pekerjaan sosial menurut Dean H. Hepworth dan Joan Larsen, yaitu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam lingkungan sosial, di mana pengetahuan ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, permasalahan yang dialami manusia, sumber-sumber dan kebutuhan yang diperlukan dalam setiap tahap perkembangan interaksi antara individu dengan lingkungannya, kekuatan dan motivasi manusia, faktor-faktor yang perlu dikembangkan, serta perencanaan dan pelaksanaan program yang efektif. Yang berkaitan dengan social policy atau kebijakan sosial, yaitu pengetahuan tentang perumusan kebijakan sosial yang berkaitan sistem pelayanan baik dari pemerintah maupun swasta, misi dan etika profesi dalam hal kebijakan sosial, partisipasi pekerja sosial dalam memanfaatkan dan mengembangkan kebijakan sosial guna meningkatkan fungsionalitas individu, kelompok, dan masyarakat, serta komitmen pekerja sosial terhadap keadilan sosial. Selanjutnya berkaitan dengan social work methods atau metode pekerjaan sosial, yaitu membahas tentang pengetahuan tentang cara-cara untuk meningkatkan keberfungsian sosial kliennya, proses pemecahan masalah, peranan-peranan yang dilaksanakan pekerja sosial
dalam proses pemecahan masalah, interview, negosiasi, dan interaksi, pemahaman permasalahan manusia, dan penggalian pemanfaatan sistem sumber. Berikutnya adalah berkaitan dengan riset atau penelitian. Dalam kaitan ini yaitu membahas tentang pengetahuan tentang pola-pola penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif. Berikutnya pengetahuan pekerjaan sosial menurut Charles Sastro. Charles Sastro membagi 4 bagian di dalam pengetahuan ini, yaitu General Social Work Knowledge, Knowledge about each client, Knowledge about a specific agency, Knowledge about a specific practice field. Mari kita lihat satu persatu, yaitu yang pertama adalah General Social Work, yaitu pengetahuan pekerjaan sosial secara umum, yaitu membahas tentang social policy and service, yaitu kebijakan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial. Yang kedua, human behavior and the social environment, atau berkaitan dengan tingkah laku manusia dan lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu Method of Social Work Practice, atau metode praktek pekerjaan sosial. Selanjutnya yang kedua yaitu berkaitan dengan knowledge about specific practice field, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan bidang praktek khusus, contoh bidang kesehatan masyarakat. Selanjutnya adalah yang ketiga, knowledge about specific agency, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan badan sosial yang khusus, contoh pekerja sosial yang bekerja pada pusat kesehatan mental. Dan yang keempat yaitu berkaitan dengan knowledge about each client, yaitu pengetahuan-pengetahuan yang berkaitan dengan klien, contoh berkaitan dengan permasalahan, latar belakang permasalahan, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah klien, dan sebagainya. And share. Baik, selanjutnya yang kedua adalah body of value, atau kerangka nilai pekerjaan sosial. Peaches and Minahan 1973 menyatakan bahwa nilai adalah keyakinan, preferensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia. Nilai yang dianut oleh seseorang dapat menentukan sikap dan tindakan dalam berinteraksi dengan orang lain. Adapun elemen-elemen nilai praktek pekerjaan sosial sebagai berikut. Ada 4 nilai, yaitu social value, ethics, kemudian teori, dan berikutnya adalah social values atau nilai masyarakat, yaitu berkaitan dengan praktek itu selalu berdasarkan pada nilai masyarakat, karena profesi pekerjaan sosial mendapatkan kepercayaan untuk melaksanakan sebagian dari fungsi masyarakat. Pengetahuan pekerjaan sosial bisa diambil dari mana saja, tetapi kita perlu menyaringnya untuk disesuaikan dengan nilai masyarakatnya. Nilai masyarakat merupakan salah satu sumber nilai profesi karena profesi lahir sebagai perwujudan
dari pelaksanaan nilai masyarakat. Yang B adalah Code of Ethics. Code of Ethics yaitu berkaitan dengan rumusan atau tuntutan tentang perilaku yang dianggap baik dan perlu ditunjukkan oleh anggota profesi dalam tugas-tugasnya dengan tujuan dan fungsi kode etik. 1. Melindungi reputasi profesi. 2. Meningkatkan kompetensi dan kesadaran tanggung jawab dalam praktek. Yang ketiga, melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten. Adapun kode etik pada prinsipnya mengatur hal-hal sebagai berikut. Pertama, perilaku dan sifat utama sebagai pekerja sosial. Kedua, tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap klien. 3. Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap teman sejawat. 3. Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap profesi. 5. Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap badan sosial. Dan 6. Tanggung jawab etik pekerja sosial terhadap masyarakat. Kemudian C atau agency purpose, tujuan lembaga di mana pekerja sosial bekerja. Di sini maksudnya adalah pekerja sosial harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di lembaga di mana pekerja sosial melaksanakan tugas. Berikutnya yang D adalah teori. Teori dianggap baik jika dapat berfungsi sebagai nilai. Teori-teori pekerjaan sosial juga mengandung unsur-unsur nilai yang dapat dijadikan sumber bagi pembentukan kerangka nilai pekerjaan sosial. Nilai-nilai teori pekerjaan sosial dikelompokkan sebagai berikut. A. Nilai tentang konsepsi orang. B. Nilai tentang masyarakat. C. Nilai yang berkaitan dengan interaksi orang. Selanjutnya yang ketiga yaitu berkaitan dengan body of skill atau kerangka keterampilan pekerjaan sosial. Di dalam kerangka keterampilan pekerjaan sosial itu terdiri dari basic helping skill, engagement skill, observasi skill, communication skill, dan empathy skill. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah basic helping skill atau keterampilan pertolongan dasar, yaitu menolong merupakan suatu proses yang bertujuan dan direncanakan. Para penolong berelasi dengan orang yang memerlukan pertolongan, juga dengan berbagai kegiatan penyeleksian dan strategi pertolongan, karakteristik klien, dan juga karakteristik elemen dari sistem. Berikutnya adalah pihak yang terlibat dalam proses pertolongan. Yang pertama ada klien, teman sejawat, lembaga tempat bekerja, organisasi ikatan profesi, dan masyarakat. Selanjutnya adalah prinsip dasar proses pertolongan. 1. Bersedia menerima orang lain sebagai partner. 2. Bersedia menyembuhkan orang lain. 3. Memelihara integritas diri. 4. Tanggap terhadap hak orang untuk menentukan nasib sendiri. Dan 5. Bersedia bekerja sama dengan orang lain. Yang kedua, engagement skill atau keterampilan engagement.
yaitu elemen yang mempengaruhi dalam proses engagement, waktu, tempat, dan struktur intervensi. Dalam proses engagement akan meningkat pada saat pekerja sosial mampu menjalankan peranan dan tanggung jawab serta mampu menjelaskan hak, tanggung jawab, dan pendapat klien. Yang ketiga, observation skill atau keterampilan observasi. Keterampilan melihat bukan hanya yang informasional saja, tetapi juga kebenaran dari informasi verbal. Keterampilan observasi adalah kemampuan awal dan kemampuan utama dalam membangun kompetensi. Keterampilan ini ditunjukkan dalam bentuk kemampuan menjelaskan fenomena yang terjadi sebenarnya. Selanjutnya adalah kepekaan dalam observasi merupakan hal yang paling mendasar dalam membina berkomunikasi efektif, tingkah laku, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, kesenjangan tingkah laku verbal dan nonverbal, serta analisis masalah komunikasi. Yang keempat adalah communication skill atau keterampilan berkomunikasi. Keterampilan komunikasi adalah pengetahuan seseorang yang digunakan dalam teknik berkomunikasi verbal, nonverbal, dan melalui media komunikasi secara efektif untuk mempertahankan keaktifan dalam bertanya, berinteraksi, dan berkolaborasi dengan orang lain atau klien. Selanjutnya adalah keterampilan komunikasi yang perlu dikuasai oleh pekerja sosial. 1. Kemampuan berbicara. Yang kedua, kemampuan berbahasa tubuh. Yang ketiga, kemampuan menulis atau membuat catatan. 4. Kemampuan untuk mendengarkan. Yang kelima, kemampuan melakukan presentasi atau menyampaikan atau membuat laporan. Yang keenam, kemampuan membangun networking atau jejaring. Yang ketujuh adalah kemampuan bernegosiasi. Yang kelima adalah empathy skill atau keterampilan berempati. Empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Namun, tingkat empati seseorang bisa saja berbeda dengan orang lainnya. Selanjutnya adalah berkaitan dengan empati pekerja sosial sebagai salah satu faktor kunci yang membantu klien untuk memecahkan masalah personalnya. Ketika seseorang berempati kepada orang lain, maka akan meletakkan dirinya dalam tanda petik in their shoes, melihat dunia dari mata mereka. Membayangkan bagaimana bila menjadi mereka dan berusaha merasakan apa yang mereka rasakan. Jika klien merasa dimengerti, maka mereka akan lebih mudah membuka diri untuk mengungkapkan pengalaman mereka dan berbagi pengalaman tersebut dengan orang lain. Dalam hal ini adalah pekerja sosial. Klien yang membagi pengalamannya secara mendalam memungkinkan untuk menilai kapan dan di mana mereka membutuhkan dukungan dan potensi kesulitan yang membutuhkan fokus untuk rencana perubahan. Baik, demikian tadi
nilai-nilai dasar profesi pekerjaan sosial. Namun nilai-nilai tersebut perlu untuk meningkatkan keterampilan pekerja sosial. Yang pertama adalah pencatatan kasus. Artinya, melalui pencatatan kasus ini, pekerja sosial akan semakin meningkat keterampilan-keterampilannya. Yang B, supervisi, yaitu pekerja sosial bisa melakukan supervisi dan disupervisi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bantuannya. C, konferensi penanganan kasus atau case conference. Dalam kaitan ini, keterampilan-keterampilan pekerjaan sosial atau keterampilan pekerja sosial akan semakin meningkat jika sering melakukan case conference. D, pembahasan ulang atau evaluasi. Jadi, pekerja sosial harus juga melakukan evaluasi. Dalam evaluasi ini, baik itu evaluasi program, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Disinilah nanti keterampilan-keterampilan, 3 keterampilan tersebut akan semakin meningkat. Yang berikutnya, yang E adalah konsultasi. Artinya, pekerja sosial harus berkonsultasi kepada pekerja sosial yang lebih senior untuk selalu meningkatkan keterampilan-keterampilannya dalam proses pertolongan. Baiklah, demikian tadi pembahasan kita tentang nilai-nilai dasar profesi pekerjaan sosial. Baik, kami ingatkan kembali sebelum kita akhiri pembahasan ini, apabila berkenan silahkan Anda